ahli K3 atau yang sebagai AK3. Guys, nah kali ini kita akan bahas topik yang lain mengenai safety, departemen safety dalam satu proyek. Jadi di video yang lain dibahas ada beberapa departemen dalam satu proyek. Nah kali ini kita akan bahas sedikit mengenai departemen safety. Posisi-posisi apa di dalam satu proyek untuk departemen safety, kita dengarkan dari Pak Aksa. Jadi teman-teman yang masih nganggur mau nyoba-nyoba bisa nanti coba posisi-posisi ini. Silakan. Yang pertama mulai yang paling bawah. Oke, tergantung kompleksitas organisasi proyeknya ya. Tapi umumnya ya, yang paling bawah itu ada namanya safety man ya. Safety man itu personel yang secara langsung mengawasi ya, mengawasi dan berinteraksi dengan para pekerja selama pekerjaan dilakukan. Kemudian di level yang lebih tinggi kita mengenal safety officer ya. Safety officer ini posisinya lebih tinggi sebab dia melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih konseptual ya. Ada pekerjaan wallpaper ya, membuat report, membuat inspeksi, melakukan memeriksa agenda safety yang terencana ya, seperti inspeksi safety talk, training singkat, coaching dan segala macam. Nah, officer. Kemudian inspektor di atasnya lagi, safety officer dalam ada beberapa kategori di level itu. Masuk diantaranya adalah inspektor ya. Inspektor lebih banyak melakukan inspeksi terhadap alat-alat yang mempunyai dan memerlukan inspeksi khusus ya, terutama alat-alat berat, alat-alat yang bertenaga, baik itu listrik ataupun angin ataupun lainnya ya. Di atasnya kita mengenal safety coordinator. Nah, safety coordinator ini dia bertugas untuk mengorganize dan keseluruhan program-program dan perencanaan keselamatan kerja di proyek ya. Jadi masuk dalam skopnya dia adalah misalnya melakukan review terhadap HSE plan, agenda. Nah, bisa edit kan? Iya nanti. Iya. Nah, jadi koordinator lah yang mengatur nih hari ini, minggu depan, bulan ini kita mau fokus ke apa saja. Ya, kampanyenya, agendanya, agenda trainingnya, kemudian termasuk juga bekerjasama dengan yang terkait untuk mereview job risk assessmentnya. Kira-kira begitu. Dia menerjemahkan HSE plan dan HSE dokumen itu ke dalam bentuk HSE program. Ya. Nah, sebenarnya di level yang kurang lebih sama, meskipun agak sedikit, kadang-kadang ada proyek juga yang mempunyai HSE engineer. HSE engineer ini tugasnya untuk menyusun dan memastikan bahwa dokumen-dokumen keselamatan kerja yang dibuat untuk satu proyek itu sesuai dengan requirement yang ada, baik dari requirement-nya dari customer maupun requirement dari pemerintah, serta standar-standar yang berlaku yang diakui secara nasional maupun internasional. Kira-kira begitu bentuk role atau peran dari seorang safety engineer. Ya, trainer gini ya. Nah, trainer sebenarnya tergantung pada skala perusahaannya. Ada trainer yang ditempatkan pada posisi seperti officer, ada juga trainer yang sejajar dengan HSE coordinator. Ya, itu tergantung dari skop kerjaan dan kompleksitas organisasinya. Nah,
juga menarik, sebab tugasnya adalah memastikan bahwa pekerja itu mendapatkan training yang memadai agar bisa bekerja dengan aman sesuai dengan posisinya. Oke. Nah, itu kemudian yang di atas adalah HSE manager di proyek ya. Oke. Nah, HSE manager ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan aspek dari pekerjaan itu, dari proyek itu dilakukan dengan memperhatikan semua aspek keselamatan kerja yang ada dan menerjemahkan dokumen-dokumen proyek itu menjadi sebuah satu set antara HSE dokumen dan HSE program. Oke. Jadi pertanggungjawabannya lebih tentu saja berbeda dengan HSE koordinator, sebab dia bertanggung secara overall, membantu project management team untuk menyusun agenda HSE, memastikan audit dilakukan, dan memastikan jika ada insiden maka harus dilakukan investigasi dan rekomendasi dan investigasi itu menjadi feedback dan masukan bagi review terhadap peraturan HSE yang ada. Oke. Nah, kemudian di sisi office sendiri ada bagian-bagian tersendiri. Ya, biasanya di kantor kita memerlukan tenaga tambahan seperti admin, ya, admin untuk sebab semua kegiatan itu mesti didokumentasikan dengan baik sesuai dengan standar pemeliharaan dokumen. Kemudian beberapa posisi-posisi lain yang juga ada di dalamnya umumnya seperti permit to work coordinator atau koordinator izin kerja. Izin kerja ini satu posisi yang sangat penting dan elementer dalam sistem keselamatan kerja yang modern, bahwa semua pekerjaan yang memiliki resiko tertentu maka harus dilengkapi dengan izin kerja. Nah, permit to work coordinator ini tugasnya adalah untuk mengorganisir dan menjalankan sistem izin kerja. Oke, nah sekarang nih yang paling menarik sekarang perlu dibahas, bagaimana caranya menjadi safety man, atau siapa aja yang boleh menjadi safety man, safety officer, dan koordinator. Gini tuh. Nah, jadi safety man gimana dulu? Saya lulus SMA, boleh nggak jadi safety man? Gitu? Ya, kalau dulu kita bicara 20 tahun yang lalu, ketika standar untuk menjadi safety man itu belum begitu terorganisir dengan baik dari sisi pemerintah, maka banyak sekali orang yang menjadi safety man tanpa perlu melalui standar kualifikasi tertentu. Lulus SMA, bergabung dengan proyek, bekerja beberapa tahun, lalu tampaknya oke nih kerjaan ini, hanya bergabung jadi safety man atau safety officer. Sekarang requirement-nya lebih ketat. Pemerintah sudah menerapkan standar kompetensi untuk menjadi safety officer. Sebenarnya kalau dalam bahasa pemerintah Indonesia itu tidak dikenal istilah safety man, tapi hanya mengenal petugas K3 yang kalau dibawa ke bahasa Inggris sebenarnya kira-kira akan menjadi safety officer. Nah, standarnya adalah sekarang ini yang formal adalah sekurang-kurangnya lulusan D3, lalu kemudian mendapatkan sertifikat ahli K3 atau yang sering disebut sebagai AK3, yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja. Nah, itu kira-kira persyaratan minimal menurut standar yang paling standar yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Meskipun begitu, kalau kita lihat faktanya di lapangan, masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih mengakomodir lulusan SMA untuk menjadi
Oke, jadi kalau safety man perlu kursus kalau sekarang ya, minimal Yes. K3 ya. Iya betul. K3 umum ya. K3 minimal. umum. Ya. Oke, kalau menjadi officer ada peningkatan lagi K3 tertentu apa K3 umum cukup? K3 umum ditambah dengan pengalaman yang lebih banyak Oke. dan pengayaan kompetensi melalui training sistem manajemen K3 yang lain. Oke, berapa Ya. biaya training juga sih Pak yang K3 umum? K3 umum itu Rata-rata? kisarannya antara 7 sampai 10 juta Oke. saat ini ya. Oke, Durasi yang- training selama 10 hari. Oke. Average di masing-masing perusahaan kan beda, gaji safety man berapa? Rata-rata. Safety man Tergantung project itu kan? masing-masing perusahaan berbeda, Ya. tapi mungkin range di Indonesia di sektor konstruksi itu berkisar antara 4 atau 7 juta mungkin ya. Oke. Kemudian safety man mungkin di antara 7 sampai 9 juta. Safety officer yang ke 7 sampai 9 juta. Oke. Kemudian coordinator itu kita bicara soal belasan sampai Oke. 20 juta mungkin seperti Oke, itu. oke, Ya. oke. Nah, mengenai jurusan, kalau orang kuliah apa ada jurusan tertentu untuk menjadi safety officer? Saya rasa enggak ya. Yang penting dia D3, kemudian Ya. ada training yang paling Ya. penting. Di Indonesia saat ini hampir semua jurusan masih diakomodasi untuk bisa ikut training K3 umum ya. K3 umum.